Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi pasar modal. Perkenalkan, nama saya Intan Sulistiawati, NPM 19012010289 dari kelas Bisnis Internasional B. Pasar modal adalah, di sini ada dua pengertian. Yang pertama, menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, pasar modal didefinisikan kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Yang kedua, menurut Fakhrudin, tahun 2001, pasar modal didefinisikan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri. Lalu berikutnya, apa saja jenis dari pasar modal? Yang pertama, pasar modal primer, dan yang kedua ada pasar modal sekunder. Pasar modal primer di sini memiliki arti penawaran saham dari perusahaan yang menerbitkan saham atau emiten kepada pemodal sebelum diperdagangkan di pasar sekunder. Yang kedua, pasar modal sekunder didefinisikan sebagai perdagangan saham setelah melewati masa penawaran pada pasar perdana. Berikutnya, apa fungsi dari pasar modal? Pasar modal sendiri memiliki fungsi tempat bertemunya pihak yang memiliki dana lebih atau lender dengan pihak yang memerlukan dana jangka panjang. Lalu, apa saja manfaat keberadaan pasar modal? Yang pertama, manfaatnya menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha sekaligus memungkinkan alokasi sumber dana secara optimal. Yang kedua, memberikan wahana investasi bagi investor sekaligus memungkinkan upaya diversifikasi. Yang ketiga, penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat menengah. Yang keempat, memberikan kesempatan memiliki perusahaan yang sehat dan mempunyai prospek. Yang kelima, keterbukaan dan profesionalisme menciptakan iklim berusaha yang sehat. Yang keenam, ada menciptakan lapangan kerja yang menarik. Lalu selanjutnya, modal. Instrumen dari pasar modal ada 4. Yang pertama ada saham, yang kedua ada obligasi, yang ketiga ada reksadana, dan yang keempat ada derivatif. Pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang saham. Saham sendiri memiliki arti sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan dan pemegang saham memiliki hak klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan tersebut. Di sini ada keuntungan dan kerugian saham. Yang pertama, itu dividen. Dividen yaitu bagian keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Keuntungan kedua ada capital gain, yaitu keuntungan yang didapat pemegang saham jika harga jual saham melebihi dari harga beli saham tersebut. Lalu ada kerugian. Di sini ada 4 kerugian. Yang pertama adalah tidak ada pembagian dividen saat emiten melakukan ekspansi usaha. Yang kedua ada capital loss, yaitu harga beli saham lebih besar dari harga jual sahamnya. Yang ketiga ada resiko likuidasi, yaitu emiten bangkrut. Yang keempat ada saham delisting atau dihapus pencatatannya dari bursa efek. Lalu ada jenis-jenis saham. Berdasarkan cara peralihannya ada 2, yaitu saham atas unjuk atau bearer stock. Yang kedua ada saham atas nama.
atau bisa disebut register stock. Yang kedua ada jenis saham berdasarkan manfaat yang diperoleh pemegang saham. Yang pertama ada saham biasa atau common stock. Yang kedua ada saham preference atau preferred stock. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang obligasi. Obligasi sendiri memiliki arti surat berharga berupa pengakuan atas hutang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan swasta dalam jangka waktu tertentu. Di sini ada juga keuntungan dan kerugian dari obligasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang keuntungannya. Yang pertama, dapat bunga atau kupon bunga dengan jumlah pada waktu yang telah ditetapkan. Yang kedua, ada capital gain. Yang ketiga, dapat dikonversi menjadi saham atau obligasi konversi. Yang keempat, mempunyai hak klaim pertama pada saat emiten dilikuidasi. Lalu saya akan menjelaskan tentang kerugian dari obligasi. Kerugiannya yang pertama ada gagal bayar atau kegagalan emiten untuk melakukan pembayaran bunga pada waktu yang telah ditetapkan. Yang kedua ada capital loss. Yang ketiga ada liability, yaitu jika suku bunga menurun, emiten menarik kembali obligasi yang telah diterbitkan. Jenis-jenis dari obligasi. Jenis-jenis dari obligasi dibagi menjadi 5. Yang pertama ada corporate bonds, merupakan obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan atau swasta. Yang kedua ada government bonds, yang berarti obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah. Nah, yang ketiga ada municipal bonds, yang berarti obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk mendanai proyek tertentu. Yang keempat ada retail bonds, yaitu bonds obligasi yang diperjualbelikan dalam satuan nilai nominal yang kecil, baik corporate bonds maupun governments. Yang kelima ada conversion bonds. Ini berarti obligasi yang dapat dikonversikan menjadi saham. Lalu di sini saya akan Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang reksadana. Reksadana sendiri memiliki arti sekumpulan saham, obligasi, serta efek lain yang dibeli oleh sekelompok investor dan dikelola oleh perusahaan investasi yang profesional. Di sini juga ada keuntungan dan kerugian dari reksadana. Pertama saya akan menjelaskan tentang keuntungan reksadana. Yang ke-1 ada tingkat pengembalian yang potensial. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang reksadana. Reksadana sendiri memiliki arti sekumpulan saham, obligasi, serta efek lain yang dibeli oleh sekelompok investor dan dikelola oleh perusahaan investasi yang profesional. Di sini juga ada keuntungan dan kerugian dari reksadana. Yang pertama, ada tingkat pengembalian atau return yang potensial yang berupa dividen atau bunga yang diterima dari manajer investasi serta keuntungan atau capital gain dan meningkatkan NAV. Ya, yang kedua ada diversifikasi. Investor dapat investasi pada portofolio bermacam jenis efek dengan biaya yang relatif murah. Yang ketiga ada pengelolaan secara profesional. Yang keempat ada likuiditas. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang kerugian dari reksadana. Yang pertama,
kerugian yang potensial karena rentan terhadap resiko, terutama untuk reksadana jenis pasar uang. Yang kedua ada risiko likuidasi. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dari reksadana. Yang pertama ada reksadana pendapatan tetap atau fixed income funds. Yang kedua ada reksadana pasar uang atau money market funds. Yang ketiga ada reksadana saham atau equity funds. Yang keempat ada reksadana campuran atau discretionary funds. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang devariatif atau turunan. Devariatif atau turunan dibagi menjadi 4. Ada bukti right, ada waran, ada option, dan ada futures. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur pasar modal. Yang pertama ada Departemen Keuangan membawahi Bapepam. Bapepam membawahi Bursa Efek, lalu ada lembaga clearing atau penjaminan, lalu selanjutnya ada lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Lalu di bawahnya ada perusahaan efek yang di dalamnya ada penjamin emisi efek, ada perantara perdagangan efek, dan ada manajer investasi. Lalu berikutnya ada lembaga penunjang yang di dalamnya ada penjamin emisi efek, ada kustodian, ada pemeringkat efek. Lalu juga ada profesi penunjang yang di dalamnya ada akuntan publik, konsultan hukum, notaris, dan penilai. Lalu berikutnya ada emiten yang di dalamnya ada perusahaan, institusi pemerintahan, dan reksadana. Lalu ada investor yang di dalamnya ada investor domestik, perorangan, dan industri. Lalu ada investor asing yang di dalamnya ada perorangan atau institusi. Sekian presentasi materi pasar modal yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.